Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video kali ini saya akan membahas tentang otak dan pola asuh anak. Dan di video kali ini juga saya mengambil sumber dari buku yang berjudul Neuroscience, Menjiwai Sistem Saraf dan Otak yang ditulis oleh Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD dan Dr. Nurjannah Eskom MPD. Buku ini memuat 18 bab pembahasan loh, dan dijamin lengkap untuk memberikan secerca pencerahan dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyibak dan membuka jendela untuk menyaksikan extraordinary-nya organ kehidupan yang bernama otak. Selanjutnya, mari kita bahas terkait otak dan pola asuh anak. Sebelum itu kita harus paham dulu apa sih pengertian dari pola asuh anak. Nah, pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Nah, peran dari pengasuhan dalam bentuk menerima cinta dan kesenangan dari anak-anak yang diasuh sebagai ciptaan mereka sendiri. Nah, dalam hal ini, maka hal yang dilakukan dalam pengasuhan adalah menciptakan hubungan yang timbal balik dalam kasih sayang. Nah, dari gaya pengasuhan itu ada beberapa jenis gaya pengasuhan anak loh. Yang pertama ada gaya univox, yaitu gaya pengasuhan di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang rendah. Kemudian juga ada gaya permisif, gaya pengasuhan yang dukungan tinggi tetapi tuntutan orang tua yang rendah. Kemudian ada juga gaya authoritarian, yaitu gaya di mana tuntutan tinggi tapi dukungannya rendah. Kemudian yang terakhir adalah gaya authoritative, yaitu gaya di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Nah, dari keempat ini, gaya authoritative itu adalah gaya pengasuhan anak yang direkomendasikan oleh beberapa ahli loh. Nah, kita bahas satu persatu nih. Permissive parenting atau pengasuhan permisif. Dari pengertiannya, menurut Bahar dan Hoffman pada tahun 2010, pengasuhan permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan rendah dengan responsif tinggi. Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai, namun memberikan sedikit panduan dan pengaturan. Orang tua ini tidak mengharapkan perilaku dewasa dari anak-anak mereka dan seringkali lebih seperti teman daripada figur orang tua. Nah, dampak dari pola asuh ini yaitu yang pertama, anak akan suka memberontak. Kemudian prestasi anak akan rendah dan juga anak suka mendominasi. Kurang memiliki rasa kepercayaan diri, kurang bisa mengendalikan diri, dan arah anak menjadi tidak jelas dalam hidupnya. Selanjutnya, authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter. Dari pengertiannya, menurut Power, dari tahun 2013, pengasuhan otoriter adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan tinggi dan responsif yang rendah. Orang tua dengan gaya otoriter memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anak mereka, namun hanya memberikan sedikit umpan balik dan pengasuhan. Kesalahan yang terjadi pada anak cenderung dihukum dengan keras. Dan dampak pola dari asuh ini yaitu tidak mempunyai kekuatan memilih, anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri, anak merasa takut salah, kemudian anak tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, kemudian anak juga takut mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi internal pada anak. Selanjutnya, authoritative parenting atau pengasuhan autoritatif. Nah, dari pengertiannya, menurut Baumgarten pada tahun 1967, gaya pengasuhan otoritatif ditandai dengan tuntutan yang masuk akal dan responsif yang tinggi. Sementara
Orang tua yang berwibawa mungkin memiliki harapan yang tinggi untuk anak-anak mereka. Mereka juga memberikan anak-anak mereka sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Orang tua yang menunjukkan gaya asuh ini mendengarkan anak-anak mereka, memberikan cinta dan kehangatan di samping batasan dan disiplin yang adil. Kemudian, dampak pola asuh dari authoritative parenting ini yaitu anak memiliki keterampilan sosial yang baik. Kemudian anak terampil menyelesaikan permasalahan, mudah bekerja sama dengan orang lain, anak lebih percaya diri, dan anak tampak lebih kreatif. Yang terakhir, yaitu univolve parenting, atau pengasuhan yang tidak terlihat. The Asian Parenting Indonesia pada tahun 2020 mengartikan gaya pengasuhan ini sebagai gaya pengasuhan yang acuh tak acuh. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak, rendahnya dukungan dan tuntutan orang tua membuat anak merasa tidak diperhatikan. Orang tua dalam hal ini kurang memberikan perhatian dan kehangatan dalam mengasuh anak. Selanjutnya, pola asuh anak dan perkembangan otak. Nah, dari konsep dasar pengembangan awal otak anak dari Papalia dan Feldman pada tahun 2014, yaitu yang pertama, otak dibangun dari waktu ke waktu. Nah, ibu merupakan peletak dasar pengaruh perkembangan otak anak melalui interaksi positif maupun negatif. Kemudian selanjutnya, pengaruh interaktif gen dan pengalaman. Nah, dari sini dapat membentuk perkembangan otak bayi yang ditempatkan dalam dunia sosial yang kaya dan hangat. Konsep selanjutnya yaitu kapasitas otak untuk perubahan menurun, sesuai dengan usia otak manusia yang tetap elastis dan mampu berubah sepanjang kehidupan. Konsep selanjutnya yaitu kapasitas kognitif, emosional, dan sosial yang erat terjalin sepanjang kehidupan manusia. Otak bekerja secara kompleks dan saling terkait. Konsep yang terakhir yaitu racun stres merusak perkembangan bentuk otak yang dapat menyebabkan masalah dalam belajar, perilaku, kesehatan fisik, dan mental seumur hidup. Nah, teman-teman, pada tahu nggak apa itu neuroparenting? Mungkin ini istilah yang masih asing di kalangan para orang tua. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara tuntas. Pengertian dari neuroparenting menurut Zuhdi dalam Neuroleadership Indonesia pada tahun 2017 mengatakan bahwa parenting neuroscience atau neuroparenting adalah istilah yang dibuat untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Disebutkan bahwa tujuan utama pengasuhan ini adalah membentuk perilaku atau karakter mulia seseorang. Untuk membentuk perilaku mulia, dibutuhkan berpikir atau berperasaan yang baik, dan proses ini terjadi di tingkat neuron atau sel saraf otak. Ternyata bahwa proses berpikir, bersikap, dan berperilaku manusia termasuk di dalamnya proses pengasuhan terjadi di tingkat neuron atau sel saraf. Oleh karenanya, secara umum, neuroparenting didefinisikan sebagai ilmu pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Adapun fungsi dari neuroparenting, menurut Kurniawati pada tahun 2016, beberapa menuliskan fungsi dari neuroparenting. Yang pertama, untuk membangun sinapsis antar neuron. Yang kedua, memperlancar neurotransmitter dan kelistrikan atau proses jalannya informasi antar neuron. Yang ketiga adalah untuk membentuk myelin, yaitu lapisan yang menyelubungi saraf manusia.
Nah, selain itu, Kurniawati juga menyajikan suatu konsep dalam neuroparenting yang disebut sebagai permata insan. Akronim dari perhatian, mandiri, cinta, main, santai, aman, dan nyaman. Ya mungkin segitu dulu pembahasan kita terkait otak dan pola asuh anak. Semoga teman-teman lebih memahami tentang otak dan pola asuh anak ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kamu tahu dan juga berbagi kebaikan. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.